sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu biasanya tetap setiap orang melewati sampai kemudian karena dia ingin mencari ridho Allah, dia ingin bersih usahanya, ingin bersih perilakunya, ingin bersih hidupnya, bersih dari dosa. Sampai-sampai dia kemudian sering berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, langkah-langkah saya, usaha saya bisa mau haram, harta saya bisa kecampuran haram, ya Allah ampuni, sampai meneteskan air mata. Tuh, air matanya adalah untuk mencari ridho Allah. Air matanya untuk kebutuhan pun puncak. Lalu tadi mah karena naik-naik jabatan sampai kaciri, nggak doa artinya gitu. Atau karena nggak naik-naik jabatan dia menangis karena naik-naik jabatan. Jadi tangisannya baru hanya untuk jabatan. Ada lagi tadi kisah Fajar, dia menangis terseduh-sedan gitu ya, karena dia ditinggalkan pacar. Ternyata dia kalah oleh laki-laki yang melawin karena dia punya EQ. Kalau saya hanyalah laki-laki yang suka smokingnya gitu. Gitu. Tangisannya adalah untuk cinta. Masih dibangun. Gitu ya. Gitu. Maka tangisan di level-level itu jangan terlalu berlebih. Karena bisa jadi kalau tangisannya berlebihan itu akan merusak kesehatan kita. Ya, jadi kalau kita menangis terus-menerus, sedih terus-menerus, darah kita pun berubah. Bentuk selnya atau molekul darah kita itu kan seperti air mata. Jadi molekul darah itu berubah-ubah tergantung situasi hati kita. Kalau sedang jatuh cinta, molekul darah kita itu seperti berpasangan begini. Nah, begini. Molekul darah kita berkaitan kayak gini. Ini kalau sedang jatuh cinta, pengennya dua-dua, darahnya itu sama. Tapi kalau sedang sedih, darah kita molekulnya kayak gini. Ininya besar, ke bawahnya runcing kayak tetesan air. Penelitian. Belum penelitian. Jadi kesedihan hati kita akan mengubah molekul darah kita, kebahagiaan akan mengubah darah. Kalau kita sedang dekat dengan Allah, sedang berdoa pada Allah, bagaimana darahnya? Itu di sela-sela molekul darahnya ada kristal-kristal yang bercahaya. Jadi darah kita akan berubah penuh dengan cahaya ketika kita berdoa, ketika baca Quran, ketika sedang tahajud, itu akan penuh dengan cahaya. Maka wajar kalau disebutkan bahwa Quran itu cahaya. Orang yang dalam hidayah itu dia dalam cahaya. Karena darahnya pun dia akan berubah penuh dengan cahaya. Nah, maka menangislah banyak-banyak di tingkat spirit. Jadi nangis di basic itu biasa aja nggak. Nangis sebentar lah 5 menit udah selesai gitu. Aduh, tadi dapat bonus, tapi bonusnya gagal, usah udah selesai. Gitulah gitu ya. Kalau urusan itu ya, boleh nangis boleh, tapi jangan lama-lama urusan itu ya, sebentar saja. Urusan putus cinta ya 2 hari lah, 2 hari udah nangis sudah selesai. Ada yang gadis di sini? Kalau ada yang gadis, putus cinta udah biasa aja. Gitu ya, 2 hari lah sedikit. Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama, gitu ya. Mau kerja ditolak lamarannya, udah selesai. 2 hari nangis sudah selesai. Tinggal nanti besok cari kerjaan yang baru. Jadi menangis karena tidak tercapainya harapan, ya boleh, normal, tapi jangan lama. Nah ini tentang tangisan. Yang kedua tentang kebahagiaan, tentang tertawa. Tertawa boleh? Boleh. Tertawa sehat? Tapi tertawa pun kalau berlebihan bisa jadi penyakit. Makanya kata Rasul, jangan kamu tertawa terbahak-bahak sehingga itu menyebabkan hatimu menjadi keras. Jadi kalau tertawa terbahak-bahak itu bisa mengeraskan hati. Boleh tertawa tersenyum, itu akan lahir hormon kebahagiaan, disebutnya hormon endorfin. Kita akan hidupnya senang, bergairah, wajahnya cerah.
Tapi kalau tertawanya berlebihan, itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Jadi tertawa berlebihan bisa jadi stroke, sedih berlebihan bisa jadi stroke, sama aja. Jadi apa yang harus dilakukan? Sedang-sedang saja. Seperti halnya konsep makan, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi sederhana sih. Gitu ya. Cintailah sesuatu dengan sederhana. Cinta yang tinggi itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melarang cintanya tertandingi oleh cinta yang lain. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban. Dari sebagian manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan Allah, andadan sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintainya, kahubbillah seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban, dan orang beriman itu sangat mencintai Allah lebih tinggi. Jadi cinta kita pada Allah dengan cinta kita sama pacar jangan kalah. Cinta sama pacar mengalahkan cinta sama Allah. Perempuan pakai kerudung, kata pacarnya gak usah pakai kerudung lah, gak cantik, cantiknya gak kelihatan. Karena pacar yang minta dibukalah kerudungnya. Berarti cinta pacar melebihi cinta pada Allah. Oh, wanitanya cantik, ego ada yang suka, kemudian tapi beda agama, gitu ya. Ego milih pindah agama ke Nasrani katakanlah, karena untuk bisa menikahi dia, gitu. Nah, itu berarti cinta pada pacar, pada kekasihnya melebihi cinta pada Allah. Nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh kalah. Cinta pada Allah harus menjadi cinta tertinggi. Itulah manajemen cinta. Bagaimana kalau kita punya anak sedang dirundung cinta dan sedih berkelebihan? Gimana caranya? Berikan perhatian yang wajar pada anak kita. Anak kita sedang sedih, putus cinta, ya tanggapi, harus ditanggapi. Jangan juga kalau kita lelewe gitu ya Bu ya, oh kamu cemen, nah gitu. Jangan juga Bu. Tetap kita hargai. Ya kamu putus cinta ya nggak apa-apa, wajar. Ya, tetap tanggapi. Dia butuh teman bicara. Ya, jadi kalau kita punya anak sedang begitu, tanggapi, beri perhatian yang wajar, perlu dirangkul, perlu diajak bicara untuk memahami situasi hatinya. Yang kedua, memperlakukan secara dewasa dan tidak menunjukkan perlawanan secara terang-terangan. Jadi kalaupun kita nggak setuju, nggak usah persetujuan kita ditampakkan secara terang benderang ke anak kita, sehingga anak kita justru nggak respect, si mama dengar sakit, nah gitu akhirnya. Si mama tidak merasakan apa yang saya rasakan. Thanksin mama, nggak usah begitu. Jadi tetap kita perlakukan secara dewasa dan tapi kita geser sedikit-sedikit pemahamannya. Sedikit-sedikit kita geser untuk dia bisa memahami, menyadari, dan kemudian siap melepaskan kehilangannya. Siap melepaskan kehilangan. Sebab menahan sesuatu yang harus lepas itu sakit. Ya Bu ya. Nah, kata kunci ini, melepaskan sesuatu yang harus kita lepaskan itu akan terasa sakit. Ya, betul nggak? Ketika harus lepas, lepaskan. Jangan mempertahankan sesuatu yang harus dilepaskan. Ibu, kalau nahan kencing sakit nggak? Pengen BAB ditahan sakit nggak? Itu harus lepas nggak? Harus lepaskan. Jangan ditahan. Nah, ditahan jadi penyakit. Gambarnya itu ya, polis sederhana ya. Nah, banyak yang selalu kita ingin miliki kan. Kita pengen miliki ini. Pas itu kan ada saat tertentu itu harus lepas. Ketika harus lepas, ya lepaskan. Itu akan membuat hati kita menjadi ringan.
seperti halnya tadi, ketika memang kita harus pipis ya pipis aja gitu, jangan ditahan-tahan. Soalnya tadi teh minum teh susu nanti kita ngopi di Starbucks 70.000, satu gelasnya 70.000 nya di keluar tuh nggak minum mahal-mahal, masuk rumah sakit bu, ditahan-tahan. Atau iya saya akan habis dari rumah makan, habis segala macam kanu, segala makan kanu pun hiji 100.000 makan yo segala macam. Pas pengen ke WC ditahan-tahan, kunaon nanti meni perebutan gitu, iya tas makan, tapi hayang BAB punya tinggal BAB, enggak ini menang mahal tadi sih mau ditahan aja, itu akan membuat sakit. Jadi kalau memang saatnya harus lepaskan. Itu akan melegakan. Ibu kalau sudah ke WC kan lega ya? Lega kan? Ibu suka ingatnya enggak? Setelah dilepaskan diingat enggak? Enggak. Aduh, kado atas 100.000 tuh tinggal diingat enggak? Aduh, enggak kan? Nah, ya kita juga sama ketika kita kehilangan sesuatu, lepas dari kita sesuatu. Jadi jangan terbawa. Kita berikan kesadaran, kita berikan masukan dengan tetap bersabar. Insya Allah masa-masa itu kan akan terlewati. Dalam Islam itu ada konsepnya, melepas, seni melepas ya. Ada seni melepas. Bagaimana seni melepas? Ada dua istilah yang ada dalam Al-Quran itu. Satu, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini makhluk yang kuat, makhluk yang lemah. Jadi jangan terlalu merasa kuat. Karena kalau kita merasa terlalu kuat, kita menderita. Rasakan kita itu lemah. Terima aja kita memang lemah, betul kan? Bu, merasa kuat, merasa lemah. Yang sering jadi penyakit itu kita merasa kuat. Kuat namanya tuh kuat, sudah beda yang kuat. Udah. Jadi kita harus merasa lemah. Terus gimana nanti Ustaz kalau kita merasa lemah kita bisa sanggup untuk tetap berdiri tegap, untuk tetap survive dalam perjalanan? Mintalah kekuatan dari Allah. Mintalah kekuatan dari Allah. Terus kok ibu bisa kuat? Ini adalah kekuatan dari Allah. Saya malam nggak bisa apa-apa, tapi saya kuat karena Allah yang menguatkan. Saya mah nggak bisa apa-apa, tapi Allah yang membisarkan saya. Saya nggak tahu apa-apa, tapi Allah yang ngasih tahu. Gitu ya. Jadi tahu kita Allah yang ngasih tahu, kuatnya kita Allah yang memberi kekuatan, bisa kita Allah yang membisarkan. Ketika Allah tidak membisarkan ya nggak bisa. Kalau Allah tak menguatkan ya kita nggak akan baik. Oleh karena itu minta kekuatan sebagai dari Allah. Dan kita tetap merasa lemah. Kita sebagai hamba kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Itu seni melepas. Gak apa-apa. Memang saya lahir juga nggak pakai baju-baju acannya. Pakai baju nggak baru lahir? Pakai gamis nggak? Pakai legging nggak? Enggak. Lahirnya lucu lah gitu, nggak punya apa-apa. Sekarang kita semua yang kita miliki diambil Allah, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya saya nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Dulu pas kalau saya selalu ingat, saya datang ke Purwakarta, ingat saya sendal aja, saya datang cuma pakai sendal jepit, nggak punya apa-apa. Mau lamar kerja, saya minjem baju, Pak. Ingat saya, minjem baju, minjem celana, minjem minyak rambut. Mandi juga ikut nebeng sama orang gitu ya. Ingat, saya nggak bawa apa-apa. Gitu ya. Kemudian sekarang punya ini, punya itu. Berarti itu sudah anugerah dari Allah. Gitu. Kemudian tiba-tiba ada yang hilang dari kita, ya nggak apa-apa.
segala sesuatu ini milik Allah. Yang sering jadi berat itu karena kita selalu merasa memiliki. Itu yang sering jadi beratnya hidup kita karena kita selalu merasa memiliki. Padahal bukan milik kita, semua itu hanyalah titipan. Kalau kita merasa itu titipan, kalau diambil oleh pemiliknya, kita tidak punya beban, lepas. Itulah seni melepas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam Islam sempurna, lengkap semuanya. Kalau kita paham betul konsepnya, insya Allah hidup kita akan damai, hidup kita akan tentram, tidak akan sulit. La tahzan, jangan khawatir. Kita selalu bersama Allah. Nah, itulah kedamaian sejati. Kalau kita merasa selalu dengan Allah, diawasi Allah, ditolong Allah, kita akan damai. Tidak akan pernah merasa kesepian, tidak merasa hidup sendiri. Selalu ada yang menyertai kita. Allah selalu bersama kita. Malaikat Raqib Atid selalu ada di samping kanan kiri kita. Setiap saat kita ada yang menemani. Jangan pernah merasa sepi. Ada Quran yang selalu menemani dan kesendirian kita bisa bersama Quran. Makanya dahsyat doanya seperti Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Indah itu. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati aku dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nur, ya Allah jadikan Al-Quran ini penuntut, imam, wa nur dan cahaya. Wa hudan wa rahmah, dan jadikan Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Luar biasa. Jadi dengan adanya Quran kita tidak menjadi sepi. Ya, tidak menjadi. Dan kemampuan kita membaca Al-Quran, kita senang baca Quran itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, Quran ini harus menjadi bacaan yang menyenangkan, seperti surat cinta. Dan memang Quran itu adalah surat cinta. Dari siapa Bu? Dari Allah. Ingat-ingat masuk waktu masih muda itu Ibu kalau dapat surat cinta dari sang pacar, kekasih, jauh di sana mengirimkan surat, Ibu membukanya dengan rasa apa? Berdebar-debar, bahagia, dibaca sekali. Bunga, wahai kekasihku, kan gitu. Allah juga gitu mikir kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu panggilan dari Allah. Seperti halnya ketika pacar kita memanggil wahai kekasih. Nah kalau sudah dibaca, dipanggil kekasihku, intinya kira-kira Ibu bacanya sekali 2 kali sehari. Berulang, sampai liputannya sampai kalecet Ibunya. Aduh, soek, laminati. Suaranya sampai dilaminating supaya jangan sobek. Itu surat cinta. Nah, Quran itu surat cinta dari Allah yang akan menghibur hati kita saat kita sedang sendiri, saat kita sedang luka, saat kita sedang gelisah. Jadikan Quran sebagai penghiburan, sebagai pelepas hati kita akan bahagia, senang, bahagia, tidak pernah akan merasa kesepian. Ya, itulah bagaimana kita mengelola air mata dan tawa. Mudah-mudahan kita semua bisa menempatkan air mata kita pada tempat yang tepat, sehingga air mata kita hanyalah menjadi air mata yang bisa memadamkan api neraka, bukan air mata yang bisa menjerumuskan kita pada kesengsaraan. Ya. Dan kemudian tawa kita mudah-mudahan tawa yang diridhoi oleh Allah, tawa yang sederhana, tawa yang membahagiakan, yang membawa pada kesehatan.
tawa yang membacakan. Seperti apa tawa yang membacakan? Yang sedih jalma mager kan ayat gitunya. Segitu pulang di situ kok gitu dia. Dia tertawakan orang soleh, kan ada yang orang menertawakan orang soleh, menertawakan orang yang sedang sungguh-sungguh di jalan Allah, ada juga yang menertawakan gitu ya. Anu ngaledek itu kan tertawanya membawa salah. Atau sedang maksiat kan banyak. Kalau yang sedang maksiat suka tertawa-tawa ya. Sok anu lawan mabok gitu ya. Sambil tertawa-tawa kan? Tertawa membawa sensasi. Nah, mudah-mudahan tertawa kita akan membawa nikmat, membawa kebahagiaan, bahkan membawa pada keridhaan Allah. Saya kira itu saja dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada Taqiyuron. Tidak terlalu lama menyampaikan karena saya harus ngirim tenaga. Jam 1 saya ada jadwal juga di HMI Himpunan Mahasiswa Islam, nanti di Masjid Hayatul Hasanah di sana di Jalan Baru, insyaallah. Itu saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi mengenai tawa dan menangis itu tentang kehidupan kita. Kesimpulannya ya dalam surat Al-An'am ayat 48. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan. Siapa yang beriman, jadi ada dua. Siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi itu jaminan bahwa kalau kita beriman dan kita melakukan perbaikan, maka kita tidak akan ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Ini kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 48. Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz tentang sedih, tawa, menangis dalam kehidupan, kita nggak boleh takut dan nggak boleh bersedih. Terima kasih Pak Ustadz. Waktu sudah jam 11. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Mau doa? Oh, enggak, Pak Ustadz lagi makan. Kita doa ini aja Pak Ustadz. Majlis ya, doa majlis aja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita barusan selesai kajian Samawah. Kajian tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya. Dan alhamdulillah kajian ini udah berlangsung setahun berjalan, dan alhamdulillah kita kegiatannya setiap hari Minggu, materinya bergantian dari Ustadz yang ada di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan kajian bersama terus bisa berkembang, berlanjut sehingga menjadi kajian yang bermanfaat banyak bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ceng Muhtar ya. Di sini saya insya Allah akan bergabung dan akan insya Allah ikut kajian komunitas Samawah ya, bersama ustadz-ustadz yang ada di Purwakarta. Alhamdulillah saya baru perdana hari ini mengikutinya. Tadi juga ya banyak sekali tentang nasihat-nasihat agama, tentang kehidupan Berumah tangga. Oh iya, rumah tangga, betul ya, maaf ya, nanti diedit aja. Tentang rumah tangga ya, tentang kajian rumah tangga, tentang bagaimana rumah tangga kita sakinah wa mawaddah warahmah, seperti itu.
Mungkin kesan saya seperti itu sangat baik sekali, dan saya insya Allah akan mengikuti lebih lanjut ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Marmoyati. Kebetulan saya memang mau di sini tempat tinggalnya di Minyak Indah. Tapi saat ini saya sudah beberapa bulan ini stay-nya di Cikarang, dan alhamdulillah karena itu di kajian Samawa ini, saya diangkat untuk hadir di Samawa ini. Yang mana di sini siapa hadir itu dalam kerja berbeda-beda dan sangat bermanfaat sekali untuk kami dan keluarga. Alhamdulillah suami dan anak saya juga ikut hadir. Mungkin itu saja dari saya. Saya Erni, saya tinggal di Cikampek. Saya datang ke sini karena saya ingin menimba ilmu secara lebih mendalam. Terima kasih. Saya Isma, kebetulan saya ketua yayasan bersama Menteri Kepala Majelis Keluarga Samawa ini menentukan untuk kita semua yang nikah ataupun yang belum nikah. Sudah setahun ini saya mengikuti kajian ini, alhamdulillah ada pembelajaran terus yang saya pelajari tiap pekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina dari Sada. Kebetulan misi dan tujuannya pun sama. Sekian. Terima kasih.